Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Dalam penelusurannya di dalam Physics Tower, Dowling menemukan gerbang ke lantai 6. Di depannya, terdapat sebuah point array, dan dia siap naik menuju lantai tersebut. Setelah memasuki point array, Dowling kemudian ditransfer ke lantai 6. Setibanya di sana, dia merasa lantai 6 punya tekanan 2-3 kali lebih kuat dari lantai 5. Energi vital yang ada di lantai 6 terasa sangat kuat bagi Dowling. Di lantai 6, ada beberapa orang yang duduk bersila dan ada beberapa monster yang menakutkan. Penindasan energi di sana bisa menguatkan tubuh Dowling. Tidak ada rahasia apapun di lantai 6. Dikatakan bahwa di lantai 7 terdapat harta yang luar biasa dan beberapa orang bisa mengambilnya. Dikarenakan sulit berada di sana dalam waktu yang lama, Dowling ingin segera berburu harta sendiri. Tiba-tiba, Dowling merasa sedikit kelelahan. Dia kemudian terduduk seperti murid yang lain. Dia lebih baik menggunakan kesempatan selagi berada di sana untuk melatih tubuhnya. Seuntai energi hijau mengalir ke anggota tubuh Dowling dan dagingnya mulai menguat kembali. Ternyata, orang lain di dalam lantai 6 Physics Tower datang untuk menyerap energi tersebut. Energi vital kuat yang bergejolak di lantai 6 bisa membantu menguatkan tubuh seseorang. Semakin tinggi orang tersebut, maka semakin kaya yang akan didapatkannya. Dan orang itu bisa mengambil semuanya sendiri. Di lantai bawah, energinya sangat jarang dan tidak cukup untuk berkeliling. Kulit Dowling berkilau seperti giok langka, dan ototnya menjadi lebih kuat seperti binatang. Bahkan, dia merasa ada aliran energi tipe kayu yang mengalir dalam jiwanya. Pada lantai 7 Physics Tower, tepatnya 3 hari kemudian, setelah Dowling mencapai lantai 6, terlihat seorang perempuan yang terjatuh kesakitan ke lantai. Orang itu adalah Qian Yao. Dia terjatuh karena diserang oleh murid lain di sana. Murid yang menyerang meminta harta misteri yang didapatkan Qian Yao dari monumen bela diri kecil. Orang yang menyerang Qian Yao terlihat bukan dari ras manusia. Sebelumnya, ada 3 orang yang menyerang Qian Yao, tapi Qian Yao berhasil membunuh salah satunya. Qian Yao cukup merepotkan mereka. Bahkan, Qian Yao sudah merusak ilusi mereka yang membuatnya tidak akan mudah untuk ditekan. Orang yang bertanduk itu sangat marah karena Qian Yao tidak mau menyerahkan hartanya. Dia menyerang dengan mengeluarkan serangan yang menimbulkan aura naga biru untuk membunuh Qian Yao. Tiba-tiba, kuku Qian Yao menjadi panjang dan tajam. Qian Yao masih bisa menahan serangan orang itu dengan kekuatannya. Kukunya kembali pada bentuk semula. Orang yang menyerang Qian Yao mengetahui Blue Dragon Sky Splitting Talon. Dikatakan bahwa itu adalah penyimpangan dari kekuatan sihir naga yang sebenarnya, yang berarti kekuatan itu sangatlah kuat. Serangan itu bukan apa-apa dan tidak berefek apapun pada Qian Yao. Orang yang mempunyai 3 mata mengatakan jika Qian Yao tidak patuh, artinya mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Mereka kemudian melancarkan sebuah serangan di sana yang mengakibatkan terjadi sebuah efek ledakan. Orang yang mempunyai tanduk menganggap yang dikatakan oleh kakak mata 3-nya benar. Selama ini, mereka selalu ingin berburu putri dari ras manusia, tapi mereka tidak pernah menduga kesempatan mereka ada di dalam Physics Tower. Jika mereka bisa menangkap Qian Yao,
maka mereka akan menjadi terkenal. Mata dari orang bermata 3 bisa menangkap gerakan Qian Yao dan secara harmonis bekerja dengan baik bersama kekuatan serangan saudaranya. Sementara itu, pada lantai 6, murid-murid terlihat kagum melihat Daoling yang bisa menyerap energi vital sedikit lebih cepat. Sebelumnya, terdapat suara ledakan bergemuruh, suara guntur. Menurut mereka, tubuh Daoling punya penampilan yang berbeda dan membuatnya sangat menakutkan. Saat di Body Forging Realm, semua orang yang telah mencapai batas tubuhnya akan memiliki penampilan yang berbeda. Murid di sana tidak menyangka melihat fenomena tersebut. Dikatakan bahwa energi antara bumi dan langit bisa menciptakan suara petir, dan dikatakan juga suara petir itu supernatural dan sangatlah langka. Suaranya tidak bisa dipalsukan dan mengungkapkan keahlian bela diri sejati. Dengan latihan fisik, seseorang untuk mencapai tingkat tertentu, orang tersebut akan mulai berubah dan memunculkan perbedaan penampilan. Dengan perlahan, Daoling membuka matanya. Setelah berkultivasi di lantai 6, Daoling tampak senang karena berkat dewa, energi kaisar asli yang tertinggal di Physics Tower sangatlah kuat sehingga telah terukir sendiri ke tubuh Daoling. Tekanan yang ada di sekitarnya juga menghilang. Daoling kini sudah mempunyai 2 properti alkemis, yaitu kayu dan api. Jika Daoling menguatkan properti kayu, maka melakukan alkemis baginya akan jauh lebih mudah. Bagi Daoling, sudah saatnya dia menemukan gerbang ke lantai 7. Ki kayu di lantai 7 kemungkinan jauh lebih kuat dibandingkan lantai 6. Murid lain sudah mengira bahwa Daoling akan pergi ke lantai 7. Tekanan di lantai 7 tidak tertahankan. Salah satu murid pernah pergi ke lantai 7, namun dia hanya bisa tinggal di sana sebentar karena tekanan di lantai 7 cukup mengerikan. Lantai 7 tidak bisa diakses semua orang. Hanya orang yang sekuat seperti permaisuri kecil yang bisa masuk ke sana dengan nyaman. Pada lantai ke-7, Qian Yao masih bertarung melawan orang yang mempunyai tanduk tersebut. Daoling akhirnya sampai pada lantai ke-7. Sesampainya di sana, Daoling merasakan tekanan di semua sisinya seperti lonjakan besar. Tekanan di lantai 7 benar-benar mengerikan. Daoling mencoba untuk menstabilkan tekanan yang ada di sana dengan kekuatannya. Setelah stabil, Daoling melanjutkan perjalanannya. Dia sampai ke taman medis kuno. Tidak ada yang tersisa di taman medis kuno. Seharusnya ada harta bahan medis di sana, tapi sayang sekali semuanya sudah dipanen. Daoling merasakan ki yang ada sekelilingnya kasar, seperti terjadi sebuah pertarungan hebat. Bahkan, jika ada sebuah harta di taman medis kuno, pasti hartanya sudah diambil oleh orang lain. Daoling berpikir, lantai 9 pun mungkin mempunyai harta yang istimewa, apalagi lantai 10. Menurutnya, jika tak ada seorang pun yang pernah ke lantai 10, maka mungkin ada harta luar biasa di sana. Tiba-tiba, Qian Yao terjatuh ke arah Daoling karena dipukuli oleh klan naga. Daoling sedikit terkejut karena Qian Yao ada di lantai 7 bersamanya. Daoling mencoba memapahnya agar bisa berdiri dan menanyakan keadaannya. Qian Yao tidak tahu siapa yang ada di dekatnya itu. Belum sempat menjawab pertanyaan Daoling, Qian Yao memintanya untuk pergi dari sana karena keadaan di sana berbahaya. Qian Yao memerlukan Daoling untuk melaporkan situasi di lantai 7 saat waktu yang tepat. Namun, orang dari klan naga tersebut memperingati Daoling agar jangan mengganggu. Dia mengingatkan
bahwa ada beberapa orang yang tak boleh diganggu. Orang dari klan naga meminta saudara Tiga Mata untuk mengurusi Dowling, sementara dia akan menangani Qian Yao dengan menekannya sebisa mungkin. Kemudian, orang bermata tiga dengan segera menuju ke arah Dowling. Orang dari klan naga mengeluarkan gelombang kuno Qi ke arah Dowling dan Qian Yao. Gelombang kuno Qi adalah harta yang tidak biasa. Harta itu dibuat setelah berhasil refining Stardust. Tidak mudah bagi manusia untuk bergerak di dalam tower. Jika tidak, konsumsi Qi akan membiarkan tekanan dari lantai 7 menghancurkan mereka sampai mati. Sementara itu, orang bermata tiga mengingatkan untuk jangan menyalahkannya jika Dowling mati karena tidak fokus bertarung dengannya. Orang bermata tiga mengarahkan pukulan tinju kirinya yang menimbulkan aura keunguan ke arah Dowling. Namun, serangan itu masih bisa dihindari oleh Dowling dengan cepat. Dikatakan bahwa dunia luar menyebut ras Tiga Mata dengan klan Sage Tiga Mata. Orang bermata tiga benar-benar ingin mengakhiri hidup Dowling. Orang bermata tiga kemudian menyerang kembali Dowling dengan sekuat tenaga. Tetapi Qian Yao membantu Dowling pada waktu yang tepat. Qian Yao meminta Dowling agar berhati-hati dengan mata vertikal dari klan Tiga Mata. Jika Dowling tersentuh serangan yang ditembakkan darinya, maka Dowling akan benar-benar berakhir. Sebelumnya, Qian Yao menderita kekalahan di tangan klan Tiga Mata. Mata vertikalnya adalah kekuatan sihir luar biasa tangguh dari ras Tiga Mata. Sangat kuat. Bahkan, itulah alasan sedikit orang yang memprovokasi klan Tiga Mata. Sementara itu, orang yang mempunyai tanduk telah mengarahkan tekniknya ke arah Qian Yao. Dia sangat percaya diri atas serangannya, sehingga dia berpikir akan aneh jika Qian Yao tidak berakhir kali ini. Namun, Qian Yao tidak setuju dengan pernyataan orang bermata tiga. Orang itu ternyata merepotkan bagi Qian Yao. Kini Dowling hanya bisa berusaha sendiri tanpa bantuan dari Qian Yao. Orang bermata tiga sangat percaya diri jika dia sudah mengakhiri Dowling. Tapi Dowling berhasil menghindari serangan orang bermata tiga. Bahkan Dowling tersenyum. Dia hanya menerima sedikit goresan luka di bagian lehernya. Serangan yang dilancarkan oleh orang bermata tiga sangat berbahaya. Jika Dowling menghindarinya lebih lambat, maka kepalanya akan lepas. Hanya sedikit Qi dari si mata vertikal cukup untuk menggores tubuhnya. Bagi Dowling, tubuhnya sudah meningkat banyak. Kali ini, Dowling tiba-tiba berinisiasi untuk menyerang orang yang bermata tiga. Saat melancarkan serangan, sebuah aura petir berwarna biru menyelimuti pertarungan mereka. Orang yang bermata tiga sedikit terkejut karena dia merasakan sebuah kekuatan besar saat menahan pukulan dari Dowling. Dia berpikir bahwa Dowling adalah seorang yang jenius. Tubuhnya sangat kuat. Karena pukulannya ditahan, Dowling memukulnya lagi dengan tangan yang satunya. Lagi-lagi, pukulan Dowling masih bisa dihindari. Kemudian, orang bermata tiga berbalik menyerang. Tetapi, Dowling masih bisa menghindar dengan kecepatan pergerakannya. Tiba-tiba, Dowling sudah berada di belakang orang yang bermata tiga. Namun, pergerakan itu hanya untuk menakutinya saja. Ketika orang bermata tiga menoleh ke belakang, Dowling langsung kabur lagi. Dia melakukannya hingga orang yang bermata tiga sangat kesal kepada Dowling. Kemudian, Dowling dengan sekejap telah berada di pundaknya orang bermata tiga. Dia tidak ingin bersembunyi dimanapun lagi dan akan menghajarnya sekarang.
Orang bermata tiga meminta Dowling untuk pergi selagi ada kesempatan. Orang itu bersiap untuk memakai mata vertikalnya kembali dan mengarahkan ke Dowling. Saudaranya yang memiliki tanduk tidak menyangka bahwa Dowling dapat memaksa saudara mata tiganya membuat gerakan seperti itu. Mereka berada di setengah jalan untuk mengakhiri manusia jenius itu. Tetapi kekuatan tubuh dalam Dowling dan Qian Yao sangatlah kuat. Menurut orang yang bertanduk, jika saudara tiga matanya tidak bisa menangani Dowling, maka masalahnya akan semakin besar. Apalagi Qian Yao tidak sepenuhnya lemah. Qian Yao mempunyai kekuatan untuk menahan mereka bertiga sendirian. Qian Yao bahkan membunuh satu teman mereka. Aura petir menyambar ke arah Dowling, dan dia sedikit terluka akibat serangan itu. Bajunya di bagian bahunya sedikit tersobek. Dowling tidak menyangka bahwa orang bermata tiga melawan balik dan memukul bahunya. Tidak menunggu Dowling untuk istirahat, lalu orang bermata tiga menyerang balik Dowling sambil mengatakan jika keberuntungan itu naik dan turun. Dowling masih bisa menahan dan menghindari serangan bertubi-tubi dari orang bermata tiga, hingga Dowling meningkatkan kefokusannya dan mendapatkan suatu momen untuk menyerang. Dia langsung saja dengan sigap menampar orang bermata tiga hingga orang itu sedikit terhempas. Menurut Dowling, orang bermata tiga telah kalah darinya. Sekarang Qi berkumpul di sekitarnya. Dowling bisa menyerap Qi tersebut untuk mengisi energi tubuhnya. Dengan adanya Qi itu, luka di bahu Dowling menjadi cepat pulih. Dengan kata lain, orang bermata tiga itu sekarang diselimuti hawa panas, dan mata vertikalnya sedang tumpul dan terluka. Dengan kondisi seperti itu, sekarang orang bermata tiga tidak bisa mengikuti gerakan Dowling. Jika kondisi ini berlanjut, tekanannya akan membuat orang bermata tiga itu meledak. Tepat di tempatnya berdiri, mendengar hal itu membuat orang bermata tiga emosi dan meminta Dowling diam. Karena kesal, sekarang dia benar-benar akan mengakhiri riwayat Dowling. Orang bermata tiga menembakkan mata vertikalnya ke arah Dowling. Dowling pun mengeluarkan harta tawar kecil ungu yang didapatkannya dari Wu Penghai. Dia telah menunggu kesempatan yang tepat untuk menggunakan harta tersebut. Tower kecil ungu sanggup menahan serangan mata vertikal yang kuat. Orang bermata tiga sedikit terkejut ketika Dowling mempunyai harta luar biasa seperti itu dan menggunakannya untuk bertahan dari serangan orang bermata tiga. Namun, bagi Dowling, menahan serangan itu mengkonsumsi sejumlah besar Qi-nya. Jika Dowling tidak menggunakan Qi yang berkumpul di sekitarnya, maka kemungkinan dia tidak akan bertahan lama di bawah tekanan di lantai 7. Orang bermata tiga merasa kesal dengan Dowling. Dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di sana, karena jika mereka bertarung lagi, maka orang bermata tiga mungkin akan terluka oleh tekanan yang ada di lantai 7. Sementara itu, Qian Yao juga mengeluarkan sebuah harta, yaitu sebuah pedang yang tajam untuk menghancurkan serangan yang dilancarkan oleh orang bertanduk tadi. Orang bertanduk seketika menjadi panik dan mengajak saudara tiga matanya untuk mundur dengan cepat karena Qian Yao menerobos jaring perak Xing Chen. Orang bermata tiga mengikuti saran dari orang bertanduk. Jika Qian Yao memperlambat perkembangannya, maka itu akan menjadi ketidaknyamanan besar bagi dinasti Qian, dan hal itu akan membuat mereka tidak kerepotan. Melihat mereka berdua mundur, Dowling tidak terima dan mengejar mereka berdua. "Jangan pergi saat kau baru muncul," kata Dowling. Orang bermata tiga yang sadar akan hal itu
menjadi semakin kesal karena Dowling semakin menjengkelkan. Kemudian, orang bermata tiga menyerang Dowling menggunakan jimat giok dari mulutnya. Serangan itu mengenai Dowling dan membuatnya terhempas. Mereka berhasil menyingkirkan Dowling dan Qian Yao agar tidak mengejar mereka berdua. Seharusnya, orang bermata tiga tidak menggunakan jimat giok, karena itu hanya akan membuatnya semakin lemah. Seluruh rencana mereka jadi kacau. Rencana untuk membunuh Qian Yao pun hancur. Apalagi, mereka telah melakukan kejahatan dan mengusik dinasti Qian. Mereka telah menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Sementara itu, Qian Yao menghampiri Dowling yang terhempas tadi. Dowling berhasil keluar dari bahaya. Dimensi di lantai 7 tekanannya abnormal. Bagi Dowling, barusan dia hampir berhasil menangkap mereka berdua. Tetapi orang bermata tiga menggunakan jimat giok untuk kabur darinya. Qian Yao mencoba menenangkan Dowling dengan mengatakan bahwa tidak mudah bagi Dowling untuk membunuh mereka karena mereka mempunyai harta penyelamat hidup. Qian Yao kemudian mengeluarkan sebuah botol spirit elixir yang akan membantu untuk memperbarui kekuatan seseorang. Dia meminta Dowling untuk meminum elixir tersebut agar kekuatannya segera pulih. Tanpa menunggu lama, Dowling kemudian meneguknya seperti orang yang sangat kehausan. Namun, tiba-tiba Qian Yao teringat bahwa sebelumnya dia baru saja minum elixir itu juga dari botol yang sama dengan Dowling. Qian Yao menjadi tersipu malu karena Dowling telah menyentuh botol itu dengan bibirnya untuk meminum elixir tersebut. Dowling yang melihat wajah Qian Yao memerah menjadi terheran-heran. Dowling menyangka bahwa wajah Qian Yao memerah karena dia meminum elixir tersebut terlalu banyak, bahkan hampir menghabiskannya. Elixir itu sangat efektif, rasanya tidak buruk di lidah. Dowling pun berterima kasih kepada Qian Yao dengan malu. Qian Yao hanya tertawa kecil melihat tingkah Dowling seperti itu. Bagi Qian Yao, hal itu harus dirahasiakan selamanya dan tidak akan pernah mengungkapkannya. Seketika, Dowling melihat seekor naga yang tergeletak di lantai 7. Naga itu dibunuh oleh Qian Yao. Naga itu termasuk spesies bis kuno yang aneh dan beracun, juga mempunyai darah yang murni. Dowling tampak senang mendengar hal itu. Menurutnya, itu adalah hal yang bagus. Naga dingin mempunyai darah naga yang sebenarnya, yang mana lebih kuat dibandingkan dari darah leopard. Qian Yao memberikan naga itu kepada Dowling. Dia bisa mendapatkan 3 tetes darah naga, tapi tidak lemah, karena Qian Yao tidak membutuhkannya. Dowling pun tersenyum bahagia dan mengucapkan terima kasih kembali kepada Qian Yao. Mereka kemudian mendekati naga tersebut untuk mengambil tetesan darah naganya. Qian Yao kemudian menanyai Dowling tentang apakah dia kemari untuk bergabung dengan Akademi Xing Chen. Dowling menjawabnya dengan percaya diri bahwa dia memang ke kota Qingzhou untuk bergabung dengan Akademi Xing Chen. Mungkin saat ini bagi Dowling untuk mengikuti ujiannya. Lalu, Dowling menanyakan pertanyaan yang sama kepada Qian Yao. Tetapi, Qian Yao akan mempertimbangkan terlebih dahulu untuk bergabung dengan Akademi Xing Chen. Qian Yao adalah orang yang sangat sibuk. Mengingat, tadi Dowling banyak membantunya, maka Qian Yao meminta agar Dowling mengambil pelet yang diberikan olehnya sebagai sebuah hadiah. Qian Yao memperhatikan pertarungan Dowling melawan orang bermata tiga tadi. Jika Dowling bisa menyaring obat pelet yang diberikan olehnya, maka Dowling akan bisa mencapai lantai 8.
Dowling bisa menganggap pemberian itu sebagai bayaran karena telah menyelamatkan hidupnya Qian Yao. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.